Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang 5 keris sakti mandraguna yang terkenal di Indonesia. Dikutip dari merdeka.com, keris menjadi salah satu peninggalan tak ternilai milik Indonesia. Dahulu menurut legenda, keris sering digunakan sebagai alat dalam perang antara kerajaan sekaligus dalam acara ritual. Tapi sekarang, keris banyak digunakan sebagai pelengkap dalam busana, dalam satunya adat Jawa, dan juga sebagai koleksi di beberapa museum. UNESCO juga sudah mengakui keris sebagai warisan dunia. Nah, dari sekian banyak keris yang pernah ada, apakah kamu tahu nama dan asal-usul keris tersebut? Seperti dikutip dari merdeka.com, dari sebagian sumber, berikut keris-keris yang disebut sakti mandraguna paling terkenal di Indonesia. Yang pertama, keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singasari di daerah Malang, Jawa Timur. Sekarang, keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singasari, termasuk pendiri dan memakainya, Ken Arok. Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang terkenal sangat sakti yang bernama Empu Gandring atas pesanan Ken Arok. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka masa itu. Singkat cerita, Ken Arok justru menusukkan keris itu kepada Empu Gandring. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan. Keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 keturunan dari Ken Arok. Dalam perjalanan, keris itu terlibat perselisihan dan membunuh elit kerajaan Singasari, yakni Tunggul Ametung, Ken Arok, Anusapati, dan keturunan Ken Arok lainnya. Yang kedua, keris Naga Sastra dan Sabuk Inten. Keris pusaka Naga Sastra dan Sabuk Inten adalah peninggalan Raja Majapahit. Naga Sastra adalah nama salah satu dapur keris Luk 13, dan ada pula yang Luknya berjumlah 9 dan 11, sehingga penyebutan nama dapur ini harus disertai dengan menyatakan jumlah Luknya agar tidak salah. Pada keris dapur Naga Sastra yang bagus, bagian banyak dibilahnya diberi kinatan emas, dan pembuatan kinatan emas semacam ini telah dirancang oleh sang empu sejak awal pembuatan. Pada tahap penyelesaian akhir, sang empu sudah membuat bentuk kinatah sesuai rancangan. Bagi bagian yang kelak akan dipasang emas diberi alur khusus berupa pamor untuk tempat pemasangan kedudukan emas, dan setelah penyelesaian wilah selesai, maka dilanjutkan dengan penempelan emas oleh pandai besi. Pandai emas dari dalam kerajaan. Salah satu pembuat keris dengan dapur Naga Sastra terbaik adalah karya Empu Ki Ano, merupakan seorang empu yang terkenal dengan hidup pada akhir zaman kerajaan Majapahit. Yang ketiga, keris Kiai Setan Kober. Keris Kiai Setan Kober adalah nama keris pemilik Adipati Jepang, karya penangsang. Keris ini dikenakan pada waktu itu perang di pertandingan melawan Sutawijaya. Suatu saat tombak Kiai Pleret yang dipakai Sutawijaya mengenai lambung Arya Penangsang hingga ususnya terburai. Arya Penangsang dengan sigap menyangkutkan burayan ususnya itu pada warangka atau sarung hulu keris yang terselip di pinggangnya, dan terus bertempur. Saat berikutnya Sutawijaya terdesak hebat, dan kesempatan itu digunakan oleh Arya Penangsang untuk segera menuntaskan pertandingan tersebut dengan mencabut keris dari dalam warangka atau ngelingga. Keris menghunus, dan tanpa sadar bahwa wilahan atau mata keris Kiai Setan Kober langsung memotong ususnya yang disangkutkan di bagian warangkanya. Ia tewas seketika. Sutawijaya terkesan menyaksikan betapa gagahnya Arya Penangsang dengan usus terburai yang menyangkut pada hulu kerisnya. Ia lalu memerintahkan agar anak laki-lakinya kalau kelak menikah meniru Arya Penangsang dan menggantinya. Burai usus dengan rangkai atau ronce bunga melati. Dengan begitu maka pengantin pria akan tampak lebih gagah.
dan tradisi tersebut tetap digunakan hingga saat ini. Yang keempat, condong campur. Condong campur adalah salah satu keris pusaka milik Kerajaan Majapahit yang banyak disebut dalam legenda dan folklore. Keris ini dikenal dengan nama Kanjeng Kiai Condong Campur. Konon keris pusaka ini dibuat beramai-ramai oleh ratusan orang. Bahan keris diambil dari berbagai tempat dan akhirnya keris ini menjadi keris pusaka yang sangat ampuh tetapi memiliki watak yang jahat. Yang kelima, keris Taming Sari. Diceritakan pemilik asal keris ini adalah merupakan pendekar atau hulu balang Kerajaan Majapahit yang bernama Taming Sari. Keris kemudian bertukar tangan kepada hulu balang Malaka yang telah berjaya membunuh Taming Sari bernama Hang Tuah. Berpindah kepemilikan ini terjadi dalam suatu duel keris yang sangat luar biasa antara Taming Sari dan Hang Tuah yang akhirnya dimenangkan oleh Hang Tuah. Cukup sekian video dari saya. Jika ada salah pengucapan kata atau kesalahan saya mohon maaf. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.